Jadi tidak ada asap sama sekali ya teman-teman, karena ini kompor ini sudah saya sempurnakan di bagian lehernya ya. Ini dia, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan melakukan uji coba kompor berbahan bakar oli bekas ya. Jadi teman-teman bisa pakai oli bekas, bisa juga pakai minyak goreng bekas ya. Nanti dimasukkan di sini olinya ya. Olinya dimasukkan sini. Nanti kita buka kerannya, olinya ngalir ke sana ya. Kita kasih basah dulu. Nanti kita akan nyalakan pakai tisu. Nanti kalau sudah basah, ini kerannya ditutup atau dikecilin ya. Nah, ini saya akan proses pembakaran dulu ya. Saya masukkan tisunya ke dalam sini. Ini lagi cuacanya lagi hujan ini ya. Saya rendam dulu seperti ini. Lalu saya angkat lagi ke atas, nanti saya bakar ya. Ini. Aduh, mati ya. Nah, kita bakar sampai terbakar nanti. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya dekatkan kameranya. Nah, itu seperti itu. Kita bikin sampai nyala dulu. Lalu kita tiup ya. Kita tiup. Kecil dulu, jangan sampai mati ya. Lalu kerannya ini kita buka. Kerannya kita buka kecil. Nyala dulu teman-teman. Belum panas. Nanti kalau panas dia akan nyala ya. Seperti itu. Ini anginnya saya besarin lagi sedikit teman-teman ini. Ya, sudah mulai. Tuh. Oke teman-teman, jadi sudah jadi apinya ya. Itu panas di sini ya. Kameranya saya nggak berani kasih di atas karena panas. Sudah menyala ya. Sudah menyala. Seperti itu penampakannya. Ya. Selanjutnya saya akan coba rebus air ya, pakai wajan. Anggap saja saya lagi mau masak super mie ya. Nah, ini wajannya hitam-hitam nggak apa-apa. Nah, tuh. Nanti kita akan tunggu kira-kira berapa lama. Ini blowernya kecil ya, blowernya kecil, maka ini sudah kecepatan maksimum. Seperti itu modelnya. Sudah nggak bisa lebih kencang lagi. Memang blowernya sebenarnya agak terlalu kecil, tapi cukup lah ya untuk masak-masak ringan gitu ya. Kalau mau lebih cepat lagi teman-teman bisa pakai blower yang lebih besar, tapi tidak terlalu besar sekali juga, tapi minimal lebih besar dari yang ada ini ya. Kita akan tunggu kira-kira berapa lama sampai dia
mendidih ya. Karena kalau yang sebelumnya itu saya pakai blower besar, itu cepat sekali mendidih. Cuman blowernya agak mahal, yang besar itu sekitar 400-an ribu. Kalau yang kecil ini harganya berapa ya, sekitar 100-an ya, 105.000 apa berapa begitu ya, blower yang kecil ini. Karena memang tujuan saya hemat ya, hemat listrik, kemudian blowernya murah, sehingga nanti harga jualnya juga terjangkau gitu. Karena kalau saya pakai blower yang besar, itu nanti yang pesan kemungkinan agak ragu karena agak mahal gitu ya. Tapi kalau ya pakai blower kecil ini, nanti ya kita kalkulasi lah kira-kira harga jualnya berapa. Kemudian ini olinya saya akan teteskan, karena ini belum netes ya. Saya akan teteskan. Nah, itu netes begitu ya. Netes seperti itu. Terlalu besar apa ya? Kita kasih kecil lagi. Terlalu kencang nih. Ya. Netes begitu ya teman-teman. Tes gitu ya. Kecil aja. Oke. Kita akan tunggu kira-kira airnya berapa lama mendidih. Jadi tidak ada asap sama sekali ya teman-teman. Karena ini kompor ini sudah saya sempurnakan di bagian lehernya ya. Jadi leher tempat distribusi oli itu saya bikin seperti leher angsa. Tujuannya apa? Supaya oli itu tertampung di situ dan udara dari luar, dari dalam kompor ini itu tidak kembali ke tempat distribusi oli. Jadi asapnya nggak keluar. Jadi ini nggak ada asap sekali kecuali asap dari pemanasan air ini ya. Jadi ini sudah bisa digunakan di dalam rumah. Atau kalau teman-teman punya dapur terpisah dari rumah, itu juga akan lebih cocok. Tapi sebenarnya kalau di dalam rumah pun tidak masalah. Ini tidak ada bedanya dengan kompor minyak tanah, karena itu juga berasap. Kompor gas juga sebenarnya ada asap kalau masak yang berasap ya. Misalnya bakar ikan pakai kompor gas, kemudian minyak-minyak yang ditumis kemudian naik ke dinding-dinding di dapur, itu juga akan jadi distorsi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, ini sudah mulai mau mendidih teman-teman, saya dekatkan ya. Nah, itu sudah mulai ada gelembung-gelembung dari bagian bawah. Ini olinya netes saja teman-teman, kecil ya. Jadi irit sekali. Ini 1 liter ini bisa ya sekitar 2 jam lah ya. Kalau kayak netesnya kayak gitu tuh 1 liter oli. Aduh. Wajannya bekas ada lomboknya jadi. Bisa dari sini. Jadi kalau oli ini kan kaleng kaleng cat ya. Nah, ini saya agak kasih laju sedikit olinya ya teman-teman. Saya kasih laju sedikit. Kita lihat tuh apinya ya. Apinya seperti itu, penuh ya. Nah.
Jadi teman-teman, ini kan kaleng cat ya. Nah, kaleng cat yang 1 literan. Ini saya isi oli 1 liter. Kemudian diteteskan aja begitu. Netes. Ini bisa sampai 2 jam. Jadi 1 liter bisa 2 jam untuk kompor ini beroperasi. Ini sudah mulai mendidih, teman-teman ya. Sudah mulai pecah airnya. Nah, mendidih tuh teman-teman ya. Sudah mendidih ya. Nah. Mendidih. Oke. Mendidih ya. Mantap. Jadi asap waduh. Jadi asapnya itu berasal dari air ini ya, air yang mendidih berasap. Jadi dari tempat-tempat lain nggak ada asap sama sekali. Mendidih teman-teman ya. Kemudian olinya netes-netes sedikit aja itu. Netes. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Ini pemanfaatan limbah oli bekas. Jadi bisa pakai oli bekas, sekali lagi bisa juga pakai minyak goreng bekas. Kita masukkan ke sini oli bekasnya. Kita alirkan ke tungku, lalu ditiup dengan blower mini, blower kecil. Di sini ada setelan kecepatannya, bisa dikecilin. Nah itu, suaranya kecil. Nah, bisa dibesarin. Ini kecepatan maksimum blowernya ya. Kemudian tidak ada asap, kecuali asap yang tempat mendidih ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat mau pesan kompor ini ya, kompor berbahan bakar oli bekas atau minyak bekas, dimana oli bekas itu adalah gratis ya. Teman-teman bisa saja ke bengkel minta oli bekas gitu ya, 5 liter atau berapa begitu ya. Itu biasanya gratis. Kecuali teman-teman beli 1 drum, nah itu biasanya kadang dibeli. Dan selain itu di bengkel itu juga senang kalau oli limbahnya itu teman-teman ambil ya, untuk memasak seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Pak Muyono agar channel ini bisa berkembang dan terus mengupdate video-video inovasi dari saya. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.